Ya, kembali lagi kita di minggu ke-10 untuk rangkaian listrik. Hari ini kita langsung akan membahas dua analisis rangkaian. Yang pertama adalah Thevenin. Untuk Thevenin sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang akan kita bahas adalah Thevenin dengan sumber bebas dan Thevenin dengan sumber tak bebas. Kemudian Norton, analisis yang kedua adalah tentang Norton. Jika ada Thevenin pasti ada Norton. Di dalam Norton juga ada dua, yaitu dengan sumber bebas dan yang kedua adalah sumber tak bebas. Nah, untuk Thevenin sendiri, cara menganalisisnya yaitu menggunakan 5 step ini. Step pertama adalah open circuit, parameter yang ingin dicari arus, tegangan, atau dayanya, atau open circuit, parameter yang ditanyakan. Yang ditanyakan arusnya, tegangan, atau daya yang ingin dicari. Kemudian yang kedua, tentukan besarnya tegangan pada parameter tersebut. Nah, tegangan pada parameter tersebut yang sudah di open circuit namanya tegangan Thevenin atau VTH. Lalu nonaktifkan semua sumber bebas. Jadi ketika ada sumber tegangan, cara menonaktifkannya sumber tegangan adalah dengan cara di short circuit sehingga V-nya sama dengan 0. Kemudian untuk menonaktifkan sumber arus bebas yaitu dengan cara I sama dengan 0 atau dengan menghubung buka atau open circuit. Lalu yang keempat, kita harus menentukan resistansi total yang disebut RTH atau resistansi Thevenin. Kemudian buat rangkaian ekivalen Thevenin. Jadi semua rangkaian ekivalen Thevenin akan seperti ini. Semua rangkaian ekivalennya. Jadi apapun rangkaiannya atau bagaimanapun bentuk rangkaiannya, nanti rangkaian ekivalennya, rangkaian terakhir Thevenin adalah seperti ini. Dengan VTH di sini, RTH di sini, kemudian R target ini adalah yang ditanyakan. Kalau dia R resistansi yang di sana, maka R. Kalau sumber arus maka sumber arus, kalau sumber tegangan maka sumber tegangan yang ada di sana. Nah, ini kalau dilihat gampang untuk rangkaian ekivalennya menggunakan pembagi tegangan karena tujuannya untuk analisis Thevenin adalah membuat rangkaian sesusah apapun atau sekompleks apapun menjadi sederhana seperti ini, yaitu VTH, RTH, dan R targetnya. Nah, langsung contoh. Ketika ada rangkaian seperti di sini adalah 6 ampere, kemudian 4 ohm, di sini 4 ohm, 8 ohm, di sini 5 volt. Yang ditanya adalah berapa I. I yang di sini harus kita cari menggunakan Thevenin. Kita ingat caranya adalah yang pertama OC parameter atau open circuit, parameter yang ingin dicari arus, tegangan, atau dayanya. Sehingga kalau kita ditanya I di sini, arus yang ada di sini atau arus yang mengalir di 4 ohm, maka 4 ohmnya sebagai parameternya kita harus melakukan open circuit sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini, open circuit. Nah, setelah di open circuit kita diminta untuk mencari VTH. Berapakah VTH di sana? VTH di sana adalah kalau tegangan di 8 ohm kita sudah tahu adalah 5 volt. Kenapa 5 volt? Dengan minus di sini plus di sini. Karena dia paralel, maka yang harus kita cari adalah tegangan di 4 ohm. Tegangan di 4 ohm gimana caranya? Arus yang mengalir di 4 ohm adalah 6 ampere. Kita lihat arusnya 6 ampere. Dia ke sana, kemudian ke sana, kemudian yang di sini adalah 6 ampere. Arus totalnya jadi V4 ohm adalah 24 volt. Kalau kita sudah dapat ini 24 volt, di sini 5 volt, maka VTH-nya bisa didapat menggunakan sigma V sama dengan 0 atau menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan.
Kirchhoff voltage law, yaitu ketika dipakai adalah loop I1 itu adalah sama dengan min VTH minus 5 plus V4 ohm, yaitu min VTH dikurang 5 ditambah 24 sama dengan 0, maka VTH sama dengan 19 volt. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga, nonaktifkan semua sumber bebas. Setelah kita mencari VTH sudah ketemu, maka kita menonaktifkan sumber bebas. Sumber bebasnya tadi ada di sini. Yang di sini adalah sumber arus, yang di sini sumber tegangan. Maka sumber arusnya harus di open, sumber tegangannya harus di short circuit karena kita menonaktifkan keduanya. Ini sumber arus dinonaktifkan dengan cara di open circuit, sumber tegangan dinonaktifkan dengan cara di short circuit. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, fungsinya adalah kita ingin mencari RTH. Nah, dari sini kita lihat bahwa 8 ohm ini paralel dengan 0 ohm. Sehingga yang di sini adalah 0 ohm. Kemudian RTH itu seri dengan RP itu seri dengan 4 ohm. Maka RTH adalah 0 tambah 4 sama dengan 4 ohm. Kemudian kita buat rangkaian ekuivalennya. Di sini VTH adalah 19 volt. Kita lihat VTH 19 volt. Kemudian RTH-nya 4 ohm. RTH 4 ohm. Kemudian R target dari soal adalah 4 ohm. Maka berapa KI? Nah, ini I-nya. Ini I-nya 4 ohm. Maka ini adalah RTH, ini R target. Berapa KI? I adalah tegangan per resistansi total. Tegangannya 19 volt, tegangan totalnya resistansi total 4 tambah 4 sama dengan 19 per 8 ampere. Ini untuk contoh nomor 1. Ya, cukup sederhana untuk rangkaian Thevenin. Kemudian saya lanjutkan untuk nomor 2. Ini soalnya di sini 6 ohm, 12 volt, 12 ohm, 4 ohm, 3 ampere. Arahnya ke atas, kemudian di sini I, di sini 6 ohm. Ditanya berapakah I yang ada di sini. Nah, kita bisa menggunakan analisis node. Analisis node yang pertama I di sini karena para 6 ohm harus di open circuit, maka kita open circuit 6 ohm untuk mencari VTH. Untuk mencari VTH kita menggunakan analisis node, yaitu di sini V1, di sini VG-nya atau ground-nya. Maka V1 minus 0 per 6 ohm ditambah V1 dikurang 12 per 12, kemudian karena ini masuk tambah 3 ampere, atau persamaannya menjadi seperti ini. V1 per 6 tambah V1 dikurang 12 per 12 sama dengan 3. Kita samakan penyebutnya, kita dapatkan V1 yang ada di sini sama dengan 16 volt. Kemudian kita lihat di sini karena tidak ada arus yang ke sana 0, maka semua arus 3 ampere akan ke sana, maka arus yang mengalir di 4 ohm adalah 3 ampere. Dengan plusnya di sini, minusnya di sini. Maka ketika kita menggunakan loop I1 yang ini untuk mencari VTH, itu sigma V sama dengan 0, maka minus V1 dikurang 4 dikali 3 ditambah VTH sama dengan 0. Kemudian minus 16 dikurang 12 tambah VTH sama dengan 0. Maka VTH sama dengan 28 volt. Ini VTH-nya. Kemudian yang kedua kita harus mencari RTH. RTH bagaimana caranya? Maka ini harus di short, ini harus di open. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini di short, ini di open. Kita lihat karena ini di short, maka yang ini menjadi R paralel.
Hasil paralelnya akan diseri dengan 4 ohm. Hasilnya RTH sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Kemudian kita kembalikan ke rangkaian ekuivalennya. VTH adalah 28 volt. Kemudian RTH adalah 8 ohm. Kemudian R target adalah 6 ohm. Sesuai dengan soalnya adalah 6 ohm. Maka rangkaian ekuivalennya menjadi seperti ini. Yang dicari adalah I. Berapakah I? Maka 28 per 8 tambah 6 sama dengan 28 per 14 sama dengan 2 ampere. Ini untuk nomor 2. Kita lanjutkan. Kalau videonya dirasa agak cepat, kalian bisa mengulangnya sewaktu-waktu. Ya, sengaja saya persiapkan dulu untuk materinya sebelum saya membuat video agar videonya tidak terlalu lama. Saya lanjutkan. Nomor 3, tentukan VAB. Di sini 24 volt, di sini 24 ohm, 24 ohm, 24 ohm, 48 ohm. Berapakah VAB tegangan antara titik A dan titik B? Dengan di sini ada 2 ampere. Arah arusnya ke sana, ke kanan. Maka yang pertama, karena tegangan VAB yang dicari, maka 2 ampere ini harus di open untuk mendapatkan VTH. Maka kita mencari tegangan V1 dan V2. Tegangan V1 sama dengan tegangan di 24 volt, 24 ohm. Tegangan V2 adalah tegangan di 24 ohm juga. Sama-sama menggunakan pembagi tegangan. Yang V1 sama dengan 24 per 24 tambah 24 dikali 24 sama dengan 12 volt. Untuk V2 adalah 24 per 24 tambah 48 dikali 24 sama dengan 8 volt. Berapakah VTH? VTH adalah tegangan antara A dan B. Maka tegangan V1 dikurang tegangan V2 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4 volt. Untuk mencari RTH, maka ini harus di short circuit. Kalau ini di short circuit, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Maka akan ada 2 R paralel, yaitu 24 dengan 24 ohm dan 48 dengan 24 ohm. Maka hasilnya untuk RP1 adalah 12 ohm, untuk RP2 adalah 16 ohm. Untuk RTH-nya adalah 12 ditambah 16 sama dengan 28 ohm. Kita lihat di sini VTH adalah 4 volt. VTH adalah 4 volt, kemudian RTH adalah 28 ohm. 28 ohm, kemudian di sini adalah targetnya bukan berupa R tetapi berupa arus, sumber arus yaitu 2 ampere dengan A titik A di sini, titik B di sini. Maka menggunakan sigma V sama dengan 0, maka kita lihat minus 4 tambah 28 kali 2, karena arusnya di sini 2 ampere, ditambah VAB sama dengan 0. Maka minus 4 tambah 56 sama dengan minus VAB. VAB sama dengan minus 52 volt. Ya, saya rasa cukup untuk Thevenin. Kita langsung beralih ke Norton. Nah, jika ada Thevenin maka ada Norton. Untuk Norton adalah temannya dari Thevenin. Kita sebut temannya karena mereka saling berhubungan. Nah, kita lihat ketika untuk di Norton, yang step nomor 1 adalah short circuit parameter yang ingin dicari arus, tegangan, atau dayanya. Kalau di Thevenin ini adalah open circuit, tapi untuk di Norton adalah short circuit. Nah, kemudian yang kedua, tentukan besarnya arus pada rangkaian tersebut. Nah, arus pada rangkaian tersebut pada parameter rangkaian tersebut itu namanya adalah IN, arus Norton. Kemudian RTH sama dengan RN. Jadi kalau sudah tahu RTH maka tidak perlu mencari RN karena keduanya sama ketika semua sumber bebas tidak aktif. Buat rangkaian ekuivalen Norton yaitu seperti ini, yaitu IN, RN, dan R target. Jadi gimana pun
kompleksnya rangkaian ketika menggunakan Norton, maka rangkaian akhir atau rangkaian ekuivalennya menjadi seperti ini. Ada IN, RN, dan R target. Nah, contohnya ini sama seperti nomor 1 untuk Thevenin. Kita ingin membuktikan dengan cara Thevenin ataupun Norton, keduanya hasilnya harusnya sama. Yang pertama, ini 6 ampere, 4 ohm, 8 ohm, 4 ohm, dan 5 volt. Kita ingin mencari I di sini. Artinya kita harus short circuit parameternya, kemudian tentukan besarnya arus pada rangkaian tersebut. Maka I yang di sini kita short circuit. Ketika kita short circuit, kita ingin mencari IN. Kita gunakan analisis loop mesh. Analisis mesh yaitu IA, IB, IC. Untuk loop IA langsung 6 ampere. Kemudian untuk IB adalah IB adalah minus, ini IB dan juga ini IB dan juga ini IC. Untuk yang IB yaitu langsung 12 IB dikurang 8 IC sama dengan 0. Kemudian loop IC adalah minus 8 IB ditambah 8 IC sama dengan 5. Kemudian kita lihat dari yang ini loop IB dan loop IC ketika di eliminasi, maka hasilnya IB adalah 5/4 ampere. IB adalah 5/4 ampere, IA kita tahu 6 ampere, maka IN sama dengan IA dikurang IB sama dengan 19/4 ampere untuk arus Nortonnya. Maka untuk mencari RTH berapa? RTH sama dengan RN ketika semua sumber bebas tidak aktif buat rangkaian ekuivalen Norton. Maka RTH kita sudah dapatkan, RTH adalah 4 ohm. Maka sebenarnya kita tidak perlu mencari lagi RN nya karena RTH sama dengan RN sama dengan 4 ohm. Nah, I untuk mencari I nya, maka rangkaian ekuivalen Norton adalah seperti ini. Sumber atau I Norton adalah 19/4 ampere. Kemudian ini adalah RN 4 ohm. Kemudian ini R target. Yang dicari adalah I adalah menggunakan pembagi arus, yaitu 4/4 tambah 4 dikali sumbernya sama dengan 19/8 ampere. Dan ini terbukti menggunakan Norton ataupun Thevenin, hasilnya sama-sama 19/8 ampere. Kita coba nomor 2, yaitu di sini 18 volt, 5 ohm, 20 ohm, 12 ohm, 40 ohm. Yang dicari adalah V yang di sini plus, di sini minus. Maka yang pertama kita harus mensort ini. Kita sort untuk mencari IN. Untuk mencari IN bisa digunakan analisis mesh, IA dan IB. Maka IA-nya sama dengan 5 tambah 12, 17 IA dikurang 12 IB sama dengan 18. Kemudian minus untuk loop IB, minus 12 IB ditambah 20 tambah 12 sama dengan 32 IB sama dengan 0. Maka IB menggunakan Kramer, kita hanya butuh mencari IB, IA tidak perlu karena IN sama dengan IB. Menggunakan Kramer sama dengan 27/50 ampere. Maka IN sama dengan IB sama dengan 27/50 ampere. Berapakah RN? RN adalah maka ini harus di open dulu. Kita open, kemudian ini kita short, sama seperti mencari RTH. Maka ini di open, ini di short, maka ini kita lihat ini paralel, hasilnya adalah di seri 5 paralel 12, hasilnya 60/17 ohm. Kemudian hasilnya di seri dengan 20 ohm, maka RN nya adalah 400/17 ohm.
Maka rangkaian ekivalennya adalah seperti ini. Di sini 27/50 ampere untuk IN-nya. IN 27/50 ampere, untuk Rn 400/17 ohm. Ini ohm ya. Ohm. Kemudian untuk di sini 40 ohm. Untuk V yang dicari plus minus. Maka I kita harus mencari I-nya dulu karena menggunakan pembagi arus, maka I sama dengan 400/17 tambah 40 dikali sumber arusnya sama dengan 1/5. Maka V sama dengan 1/5 dikali 40 sama dengan 8 volt. Ya, nomor 3. Ini hampir sama soalnya. Di sini 6 ampere, 24 ohm, 24 ohm, 48 ohm, 12 ohm. Di sini 24 volt. Yang dicari adalah I. Tentukan I, arahnya ke kanan. Maka kita short circuit yang 24 volt yang ini. Maka akan ada 3 loop menggunakan mesh IA, IB, dan IC. Loop IA sama dengan 6 ampere. Loop IB sama dengan minus 24 IA plus 24 tambah 48 72 IB dikurang 0 IC. Maka IA nya kita sudah dapat, minus 24 dikali 6 tambah 72 IB sama dengan 0. Maka IB nya sama dengan 2 ampere. Untuk loop IC, minus 24 IA ditambah atau dikurang minus 0 IB ditambah 36, yaitu 24 tambah 12 IC sama dengan 0. Maka 24 dikali 6 tambah 36 IC sama dengan 0. IC nya sama dengan 4 ampere. Untuk mencari IN sama dengan IC dikurang IB. 4 dikurang 2 sama dengan 2 ampere. Untuk mencari Rn, maka yang ini kita open, yang ini juga kita open. Hasilnya ada seri RS1 dan RS2. RS1 24 tambah 48, RS2 24 tambah 12. Sama dengan RS1 72 ohm, RS2 36 ohm. Untuk Rn sama dengan hasilnya kita paralelkan, yaitu 72 kali 36 per 72 tambah 36 sama dengan 24 ohm. Rangkaian ekivalennya seperti ini. Di sini 2 ampere, di sini 24 ohm, di sini adalah IN, di sini adalah Rn, dan di sini adalah parameter yang dicari. Maka I1 kita lihat I1 yang di sini adalah 24 per 24 volt per 24 ohm sama dengan 1 ampere. Di sini 1 ampere. Berarti mencari I adalah 2 ampere. Sigma I sama dengan 0, 2 ampere ditambah I1 dikurang I sama dengan 0. Maka I sama dengan 3 ampere. Ya, saya rasa cukup untuk Norton. Nah, bagaimana ketika Thevenin dan Norton dengan sumber tak bebas? Ini saya gabung jadi satu karena pada prinsipnya hampir sama, karena mereka berdua saling berhubungan. Hal yang pertama, ada 9 step utama yang dilakukan. Hal yang pertama adalah kita harus melakukan short circuit parameter yang dicari arus, tegangan, atau dayanya. Kemudian kita harus mencari ISC atau ISN-nya, karena ISC atau IN-nya, karena IN sama dengan ISC. Kemudian setelah itu kita kembalikan ke rangkaian semula atau rangkaian soalnya atau rangkaian awal. Kemudian OC parameternya yang dicari arus, tegangan, atau dayanya. Kemudian cari VOC. Nah, VOC pada prinsipnya adalah VTH. Kemudian untuk RTH-nya adalah sama dengan RN. RTH sama dengan RN atau R Thevenin sama dengan Rn sama dengan VTH per IN. Jadi kalau kita dapat VTH dan IN, maka kita dapat RTH dan Rn. Jadi sama. Buat rangkaian ekivalennya, kalau untuk Thevenin rangkaian ekivalennya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kalau Norton rangkaian ekivalennya seperti ini. Kita langsung ke contoh. Contohnya adalah ini 12 volt, di sini I.
di sini I, kemudian ini 1 ohm, di sini sumber tegangan tak bebas yaitu 2I volt, di sini 3 volt, di sini yang dicari ya tentukan V, yang di sini yang dicari, di sini 6 ampere. 1 SC parameternya, 2 cari ISC, 3 IN sama dengan ISC. Kita lihat di sini pertama kita short parameternya, maka loop IA sama dengan IA, karena 1 IA dikurang 0 IB sama dengan 12 dikurang 2 I1. I nya bukan I nya di sini berubah jadi I1 karena kita menggunakan I yang di sini tidak sama, I1 yang di sini tidak sama dengan I yang di sini karena kita menggunakan mensort parameternya, jadi tidak sama. IA untuk loop IA dikurang 0 IB sama dengan 12 dikurang 2 I1. Kita lihat I1 di sini sama dengan IA. I1 sama dengan IA. Maka IA sama dengan 12 dikurang 2 IA sama dengan 4 ampere. IA yang di sini sama dengan 4 ampere. Otomatis I1 di sini sama dengan 4 ampere. Loop IB langsung sama dengan minus 6 ampere. Maka IN atau sama dengan ISC sama dengan IA dikurang IB sama dengan 4 dikurang min 6 sama dengan 10 ampere. Nah, kembalikan ke rangkaian semula, artinya ke rangkaian soal, kemudian OC parameternya. Nah, sekarang kita OC untuk mencari VOC atau VTH, maka loop yang kita pakai ada loop IA action. Ini menjadi I2, sini menjadi 2I2. Maka sigma V sama dengan 0 minus 12 ditambah I2 kali 1 ditambah 2I2 ditambah VTH sama dengan 0. Maka minus 12 tambah 3I2 tambah VTH sama dengan 0. Untuk I2 nya kita lihat di sini I2 nya adalah minus 6 ampere. I2 sama dengan minus 6 ampere. Maka minus 12 tambah 3 min 6 tambah VTH sama dengan 0. Maka VTH nya sama dengan 30 volt. Maka VTH dan juga IN kita sudah dapat, maka kita dapatkan RTH sama dengan RN. RTH sama dengan RN sama dengan VTH per IN, yaitu 30 per 10 sama dengan 3 ohm. Nah, untuk Thevenin, rangkaian ekuivalen Thevenin di sini 30, di sini 3 ohm. Di sini parameter yang dicari, maka berapakah tegangannya? Tegangan yang di sini. Maka 3 per 3 tambah 3 dikali 30, 15 volt. Kalau menggunakan Norton, di sini 10 ampere, 3 ohm, kemudian di sini 3 ohm. Berapakah tegangan yang di 3 ohm di sini? Maka kita harus menggunakan pembagi tegangan terlebih dahulu untuk mencari IV, pembagi arus. Maksud saya pembagi arus untuk mencari IV, maka 3 per 3 tambah 3 dikali 10 sama dengan 5 ampere. V di sini adalah IV dikali 3 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 ohm. 15 volt. Maka hasilnya sama, 15 volt dan 15 volt. Untuk menggunakan Thevenin ataupun menggunakan Norton. Ya, saya rasa cukup sekian, dan sebelum kita akhiri mata kuliah kita pada hari ini adalah tugas yang akan dikumpulkan di minggu ke-11, sama dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing kelas, yaitu Saubil dan juga Setvani. Kemudian akan dikumpulkan di hari Senin jam 12 malam paling terakhir di Google Drive yang hanya dapat diakses oleh ketua kelas dan juga saya. Kumpulkan ke mereka dengan di atas lembar kertas A4 dan di scan. Silakan dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing, dan ketua kelas wajib untuk mengupload di Google Drive yang sudah disediakan. Jadi soalnya seperti ini. Nomor 1 adalah di sini 3 volt, di sini V kecil plus minus 2 ohm, kemudian ini plus minus sumber tegangan tak bebas, ini 4 V kecil volt, satuannya volt. Jadi V yang di sini itu sama dengan V yang di sini.
Kemudian di sini 6 ohm, di sini 12 volt, di sini I, di sini 4 volt. 4, di sini 6 ohm, 12 ohm, di sini 4 ohm. Berapakah I? Berapakah I yang di sini dengan menggunakan Thevenin dan Norton? Hasilnya harus sama. Berapakah I yang di sini? Di sini 3 volt, di sini V kecil, plus minus 2 ohm, minus plus sumber tegangan tak bebas 4V kecil volt. V yang di sini sama dengan V di sini 6 ohm, 12 ohm, 4 ohm, di sini I. Berapa I dengan Thevenin dan Norton? Nomor 2, cari I dengan Thevenin. Di sini 5 volt, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ampere. Berapa I yang di sini? Arahnya ke bawah. Hanya dengan Thevenin saja, Norton tidak perlu. Kemudian nomor 3, nah ini cukup menarik, berapa I yang ada di sini dengan Thevenin, Norton, dan superposisi. Tiga-tiganya harus sama. Ini menggunakan 4 angka di belakang koma minimal agar hasilnya bisa sama. 4 angka di belakang koma. Di sini 16 ampere, di sini 4 volt. 16 ampere arahnya ke atas, 4 volt di sini minus, di sini plus, 2 ohm, 6 ohm. Di sini 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 8 ohm, 4 ohm, 4 ohm. Di sini I arahnya ke bawah yang dicari. Ya, saya pikir cukup sekian untuk penjelasan dari saya tentang Thevenin dan Norton. Hari ini videonya memang saya buat agak sedikit singkat. Jadi kalian bisa mengulangnya beberapa kali, dan Thevenin dan Norton saya gabung jadi satu saja untuk memudahkan kalian dalam mempelajari kedua analisis rangkaian ini. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya.